Lalu di surat Al-Jasiyah ayat 7 sampai 8 Allah sebutkan wailun likulli affakin asim. Neraka wel tempatnya bagi orang yang pembohong lagi pendosa. Jadi pembohong itu namanya affak. Ya. Orang yang sangat bohongnya namanya affakin asim. Oh, jadi orang pembohong, aduh orang pebu, pokoknya asal tasabui namu apa tu, bohongnya tak kena langsung. Itu namanya afak. La branded bohong ke dinyo. Pokoknya asal tasabui namu apa tu, nanti kena cie senyo. Ya, dutonya. Itu ya. Maka orang suka baduto tu pebu, afak nama itu. Itu tempatnya well. Ya, pembohong. Yo ndak bisa dipacik ke cie tu pebu. Kini lain, besok lain lo, besok lain lo, besok lain lo, tidak ada yang sama lah. Di siku lain, di belakang lain lo, atau afak namanya. Dan tu ancamannya serius, nerakanya paling bawah tu orang pembohong itu. Ya, makanya tidak boleh berbohong tu ibu. Ya, dalam kondisi apapun kecuali hanya boleh berbohong, satu menyelamatkan nyawa dalam perang, dua menyenangkan hati istri. Jadi bohong hanya dua saja boleh. Dalam ada tawuran perang, lalu ada orang dikejar musuh, lari, kita tahu dia sadar bersembunyi, lalu ini yang mengejar bertanya, Pak, ada nampak orang lewat sikap? Jangan tunya menyuruh, jangan salamu ambo tagak di siku ko, Pak, pindah tagak Pak lu, salamu ambo tagak di siku ko, tak ada nampak dia boleh. Itu ya, atau enggak ya, boleh, karena menyelamatkan nyawa tu. Itu boleh berbohong. Yang kedua, berbohong untuk menyenangkan hati pasangan, hati istri. Itu boleh, tak berdosa. Misalnya ibu beli baju baru, tu ibu pakai baju buan di mangkuk kaca. Ibu kan cari-cari mereka orang. Tu bawa ke kami kan, Pak, Pak, itu apa tak boleh jujur, bohong. Model Sirat Nasari. Tu bohong tu tapi berpahala. Sebab ibu kalau dikecet, ibu model Sirat Nasari ya kecet ibu, kecet ibu ya. Tu berpahala tu. Ya. Malu mau 60 tu Sirat Nasari le kau. Tapi tak apa-apalah bohong begitu. Ya. Atau ibu kau masak. Ni ibu kalau masak kena minta dipuji. Tu makanya ibu tu kalau masaknya bertanya kawak tu serang makan tu, Pak, dia lama Pak. Tu tanya itu, dia lama Pak, hanya minta dipuji soalnya itu. Jangan jujur Pak. Lama mereka kuambaknya tunggiang seluruh Pak. Kalau bertanya ibu, lama Pak. Ibu dari dulu sampai kini tak berubah masak. Padahal rasa tak apa-apa entah tu ibu. Tapi yang begitu tu, itu boleh Pak, tak berdosa itu. Bohong menyenangkan hati. Bukan jujur mereka Pak, kamu masak asuk lain. Kau apa kecen? Apa? Ni lama Pak. Lama kau dari dulu hamba masak ibunya. Okey cik ibu, dia nak masak-masak asuk lain cik, boleh ciknya? Gitu tu. Jadi menyenangkan hati istri itu berbohong boleh. Tapi lain daripada itu tak boleh bohong. Ya, apalagi bohongnya sudah branded, udah menjadi identitas dia bohong itu. Namanya afak. Tu tempatnya tu well. Wailun likulli afakin asim. Nanti baca di Al-Jasiyah ayat 7 ya. Itu janji Allah. Dan siapa pembohong ini? Minimal ada dua yang disebutkan di surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 224. Ya, di Asy-Syu'ara 221 sampai 224. Hal unabbiukum alaman tanazzalu sayatin. Maukah engkau saya kasih tahu, kata Allah, siapa yang menjadi bestinya setan. Jadi ada besti setan. Jadi setan itu punya besti. Ya, ya besti ku anak muai ya, kawan akrab lah. Jadi ada setan itu punya besti setan. Ya, artinya kalau besti itu separangnya sama kok, dan separangnya setan kok pembohong. Sebab setan itu makhluk pembohong. Dalam hadis Bukhari begitu. Ketika Abu Hurairah menangkap pencuri 3 malam,
Di lapen tarui saya je lah berjanji tak akan menciluk, tapi menciluk panjang saya. Nen malam ketiga tertangkut aja lapen lah. Tapi katanya saya ajarkan engkau kalimat ya, tapi lepaskan saya. Kalau kau baca menjelang tidur kau tak akan diganggu setan tu. Apa? Baca ayat kursi ya. Dia pergi dilepaskan. Kata Nabi, dia benar walaupun itu pembohong. Kata Nabi begitu. Tahu tak engkau siapa yang mengajarkan ayat kursi menjelang tidur tu? Kata Abu Hurairah, saya tak tahu. Kata Nabi, setan itu. Itu maksudnya setan pembohong. Setan itu pembohong, tapi sekali itu jujur. Ketika setan mengajarkan ayat kursi, jujur. Tapi lebih daripada itu, setan itu pembohong. Nah, setan itu punya besti yang sama-sama pembohong. Siapa besti setan itu? Tanazzalu ala kulli afakin asim yulqauna sam'a wa aksaruhum kazibun. Satu, dukun-dukun yang mendengarkan berita-berita bohong dari jin, lalu berita bohong pun disampaikannya kepada orang. Itu bohong. Jadi jin paranormal itu pembohong. Kalau ada dukun bicara, akan begini nih, ini nanti rezekinya begini nih, ini itu dukun, itu bohong. Ya. Makanya dulu ada ya paranormal Ibu yang mengatakan kiamat akan terjadi tahun 2012 ya. 2012. Lah mati Ibu tu nanti kiamat begini deh. Ya. Karena bohong beritanya tu. Ya. Dukun-dukun tu bohong. Allah sebut begitu. Mereka mendengar berita bohong lalu disampaikan pula kebohongan itu kepada kita. Yang didengar dari jin itu bohong. Setan pembohong. Berita dari jin dan setan itu bohong semua, tidak ada yang benar itu. Kalaupun ada yang betul, kebetulan saja, tidak ada yang benar. Ya. Maka kalau ada ibu mendatangi dukun lalu mempercayai ucapan dia, itu tidak boleh, syirik. Karena beritanya bohong, tidak ada yang benar tu. Kau musim-musim kini kau banyak juga orang percaya ke dukun, Ibu. Ya kan? Ada loh ya yang mendatangi dukun tu. Kadang Ibu, model itulah ada siu nama Pak. Siu. Itu di majalah-majalah tu, rezeki bulan ini lancar. Ya. Tu yang siunya cancer. Bodoh. Yang cancer jodoh mampet. Jodohnya susah tu. Itu kan bohong tu. Jadi percayalah Ibu. Karena dukun-dukun tu pembohong. Allah sebut begitu. Yang kedua yang pembohong itu wasyu'ara yattabi'umul ghawun. Asyu'ara dulu penyair, sekarang penyanyi. Penyanyi itu bohong itu. Bohong itu. Gunung tinggikan ku daki, lautan luaskan ku seberangi. Itu demi kamu. Apa entah? Rine saya di bawahnya. Bohong tu Ibu. Ya. Jadi penyanyi itu Ibu, itu kalimat duto saya banyak jelas baca dah. Jelas baca baik-baik lagu itu, duto saya banyak. Tak diisi itu. Makanya para pujangga, para penyanyi, para biduan, itu besti setan. Karena mulutnya bohong-bohong saja tu keluar tu. Ungkapannya tak ada yang betul itu. Ya, ibu bapak bacalah bait-bait nyanyi itu. Itu ya gombal semua itu. Yang namanya gombal ya bohong itu. Bohong itu. Yang namanya gombal itu kan tak batu tu. Itu. Namanya gombal. Ya. Itu kenapa Allah sebut penyanyi itu atau biduan atau penyair itu mereka itu afak, para pembohong, seperti dukun-dukun sama. Tempatnya duel lembah jahanam. Maka ibu anak-anak cucu-cucu jangan bacito-cito lo jadi penyanyi nih. Itu omong kosong saya penyanyi itu tuh, nyanyian itu tuh, tidak ada yang bermanfaat. Ya kecuali salawat, ya burdah, ya madah nabawi, itu bisa lah. Tapi kalau ya seperti lagu alamat palsu, cinta satu malam, itu bohong saya itu Pak, bohong saya itu. Aduh dulu lah kamu ke bank SMS siapa ini bank itu.
Ada dulu nenek heboh tu lagu apa? Lagu tu Hutang Warendo. Lagu. Itu namanya ya, afak ya, afak. Itu sampai ke anak-anak kecil apa lagu tu ibu, ya kan? Ya kan? Itu Masya Allah. Itu tidak ada guna apalah isu, ya. Sotong Barendo tu, Dah itu bohong-bohong telingo, dah ada batu tu. Banyak yang lain itu didangar, mengatu dangar. Ya. Iko kadang apa lah kok pai kantu ke rajo ta, ID auto apa, ID musik langsung. Geleng-geleng sampai di bawah kantu. Itu berita bohong situ mak sepanjang jalan tu. Ya. Itu ya. Nah itu yang well tempatnya ya, yang well. Lalu di surat Al-Baqarah 79 ya, ibu bapak ada pertanyaan dulu. Nah ya. Fawailul lillazina yaktubunal kitab bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma kasabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kata Allah, neraka well bagi orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka lalu mengatakan inilah pesan Allah supaya mereka dapat keuntungan dunia yang sedikit. Celakalah mereka dengan apa yang mereka tulis dan celakalah mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Dialah katakan siapa yang well? Orang yang menulis Alkitab, Al-Quran, menafsirkan Alkitab, menafsirkan Al-Quran, tapi tujuannya mencari keuntungan sedikit. Oh ini beginilah kata Allah. Ada penguasa kebijakannya salah. Lalu sibuklah para ustadz, para ulama, para kiai mendalilkan ayat untuk membenarkan kesalahan sang penguasa supaya jadi komisaris. Itu. Sebab kalau ulama yang mengatakan ini benar, ini dalilnya, umat percaya. Percaya umat. Nah, yang begitu itu tempatnya wailun. Celakalah apa yang mereka tulis dan celakalah apa yang mereka lakukan. Ada banyak dari dulu Ibu tu. Ya. Para tokoh agama yang melencengkan pesan Allah supaya dapat keuntungan yang sedikit kata Allah. Dan sampai hari kiamat akan terjadi begitu ulama-ulama su' namanya. Ulama-ulama yang bisa dipesan fatwanya dan dia dapat kompensasi jabatan, kekuasaan, fasilitas. Tidak sedikit ulama yang begitu itu. Dan dampaknya satu negara orang bisa sesat gara fatwa yang satu itu. Itu maka tempatnya wail, neraka yang paling bawah, lembah neraka. Kalau ada ulama, ustadz, buya, kiai begitu, tempatnya wail. Dia berani mengatakan inilah yang dimaksudkan Allah, padahal tidak begitu. Dan orang percaya karena dia ahli dalam bidang agama. Ya. Jadi banyak orang-orang yang begitu dari dulu pekerjaannya begitu. Ya. Makanya di masa Nabi Musa dulu ada seorang ulama besar namanya Bal'am. Bal'am inilah yang melegalitas ya kezaliman penguasa hingga dia matinya su'ul khatimah. Ada begitu tuh. Dulu Nabi Yahya itu hampir ketika dia diminta mengubah ajaran Al-Taurat boleh menikah dengan anak tiri, tidak mau dia, maka Nabi Yahya dibunuh. Kalau tidak mau dibunuh. Makanya Nabi Yahya dibunuh karena tidak mau mengubah Taurat. Dalam Taurat dikatakan tidak boleh menikah dengan anak tiri, haram. Ada raja yang ingin menikah dengan anak tirinya yang cantik. Dalam Taurat tidak boleh, dipesanlah untuk diubah Taurat. Nabi Yahya tidak mau, dibunuh. Tapi ada sebagian ulama yang bisa dikompromi dengan penguasa.